الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini alhamdulillah kita berkumpul kembali di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana menuntut ilmu agama, mempelajari dari syariat Allah Subhanahu wa taala itu min afdalil ibadat, dari ibadah-ibadah yang sangat agung dan mulia. Oleh karena itu kita patut untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada kita tatkala seorang itu bisa duduk bermajlis ya sama-sama mempelajari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya ya, dan kita sekarang masih membahas risalah yang ringkas seputar mengambil pelajaran-pelajaran penting di dalam surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah. Ya, dimaklumi ya, surah Al-Fatihah ini adalah rukun dari rukun salat. Ya. Tanpa surah Al-Fatihah ya, maka salat itu tidak akan syah. Maka kita perlu tahu yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam, kita harus pahami apa makna yang kita baca. Ya, apa kandungan yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah tersebut. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan keterangan dari penulis ya pada ayat iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ya, maksudnya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dengan penuh cinta kepadamu, penuh harapan dan penuh rasa takut. Ya, karena 3 ayat sebelumnya disebutkan bahwa ayat yang pertama terkandung di dalamnya apa? Cinta. Kenapa terkandung di dalamnya cinta? Karena namanya alhamd itu pujian ya, adalah pujian yang disertai dengan kecintaan. Ya. Kemudian iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dengan penuh rasa harapan. Kita perlu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita perlu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meminta dengan penuh harapan. Itu di ayat yang kedua. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya. Yang Maha Perahmat, yang maha luas rahmatnya. Ar-Rahim. Ya, yang maha menyayangi dari hamba-hambanya. Kemudian iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dengan penuh rasa takut. Ini di ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Ya, Maliki Yaumiddin, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala raja yang menguasai hari pembalasan. Jadi setelah kita memuji alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, setelah itu iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dengan kecintaan, penuh rasa harapan dan rasa takut. Jelas ya? Taib. Dan 3 hal ini telah kita sebutkan bahwa ini termasuk dari rukun-rukun ibadah. Bahkan saya sudah pernah bacakan pertemuan sebelumnya bahwasanya al-mahabbah, war-raja, wal-khauf ini adalah 3 yang tidak boleh terpisah ya pada seorang hamba. Kenapa? Karena ini namanya muharrikatul qulub. Ini yang menggerakkan hati seseorang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasa cinta yang menggerakkan dirinya rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ar-raja, harapan yang menuntunnya untuk berjalan ke depan, ya. Terus al-khauf itulah yang apa? Menghardiknya dari belakang. Jangan sampai dia melenceng dari jalan yang lurus. Ya, makanya saya sebutkan bahwa pada ayat ini terdapat bantahan kepada orang yang beribadah hanya dengan rasa cinta saja. Ya, seperti orang-orang sufi ya. Ya, mereka katakan ya Allah kami beribadah kepadamu hanya cinta kepadamu, kami tidak takut terhadap neraka-Mu dan tidak berharap terhadap surga-Mu. Ya, dan ini adalah hal yang keliru sebagaimana yang telah kita jelaskan. Baik. Demikian pula terdapat teguran, bantahan kepada orang-orang yang bersandar hanya kepada harapan saja. Ya, dia punya harapan yang terlalu besar. Saya sebutkan kemarin ya, kapan seorang hamba harapannya kepada Allah terlalu besar dibanding rasa takut, maka dia akan mudah terjatuh ke dalam apa? Dosa dan maksiat. Dia katakan ketika dia ada bisikan untuk ingin berbuat kejelekan, oh Allah Maha mengasihi hambanya. Tidak apa-apa saya berbuat dosa, nanti saya bertobat. Itu kan harapannya yang terlalu apa? Terlalu besar. Sedikit dari apa? Rasa takutnya. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ada orang beribadah kepada Allah karena rasa takutnya terlalu besar. Ya, disebutkan seperti orang-orang Khawarij. Karena mereka itu mengambil nas ayat-ayat Al-Quran seputar ancaman saja. Ancaman-ancaman. Akhirnya rasa takutnya lebih dominan daripada harapannya. Akhirnya dia apa? Gampang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Gampang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masih faedah lain ya. Masih dalam ayat yang keempat. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon bantuan, pertolongan. Baik. Isti'anah ya artinya talabul aun. Minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah isti'anah disebutkan setelah na'budu, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan? Ya, kata para ulama, karena seorang hamba dia tidak akan bisa beribadah, ya, tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak akan ada di majelis ini. Ya, kita tidak bisa melakukan kewajiban sholat maghrib tadi. Ya, sebelumnya sholat asar. Tanpa apa? Tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutkan di sini hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta bantuan, pertolongan. Ya, tanpa pertolongan dan bantuan darimu kami tidak bisa beribadah. Ya, tidak bisa melakukan aktivitas. Jelas ya? Dan kata para ulama, ibadah isti'anah ini adalah ibadah yang sangat agung. Ya. Dan perlu diketahui bahwa isti'anah ini adalah bahagian dari na'budu, bahagian dari ibadah. Tapi kenapa disebutkan? Ya, saya ulang. Isti'anah
minta bantuan itu bahagian dari na'budu, ibadah. Tapi kenapa diulang? Ini menunjukkan bahwa isti'anah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ya. Dan di dalam isti'anah itu kata para ulama terkandung di dalamnya 3 hal. Ya, terkandung di dalamnya 3 hal. Ya, jadi kalau orang mengatakan, ya Allah hanya kepadamu lah kami beribadah, ya Allah hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, ya, maka kita ikrar, kita harus pahami 3 perkara. Yang pertama adalah kamalul khudu'i wadzul. Kandungan isti'anah itu adalah kesempurnaan penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namanya orang minta bantuan, minta pertolongan, dia harus hinakan dirinya. Ya, tundukkan dirinya di hadapan Rabb-nya Rabbul Alamin. Ya. Yang kedua, dari kandungannya juga adalah as-thiqatu billah. Dia penuh percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia penuh kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-i'timadu 'ala Allah. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari apa? Isti'anah, ya, yang merupakan ibadah. Ya. Jadi dikatakan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah, isti'anah kepada Allah tentunya dengan 3 hal ini. Ya. Kesempurnaan, ketundukan kepada Allah bersama disertai dengan percaya hanya kepada Allah dan bersandar hanya kepadanya. Ya, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya bacakan ucapannya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Beliau katakan, "Wa dzakarul isti'anata ba'dal ibadati ma'a dukhuliha fiha." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan isti'anah, ya, minta bantuan setelah ibadah yaitu na'budu, ya, ma'a dukhuliha fiha. Padahal isti'anah ini masuk dalam kategori na'budu, ibadah. Tapi kenapa disebutkan setelahnya? Lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi. Karena seorang hamba itu perlu, ya, sangat butuh dari isti'anah, ya, dari aun, bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah-ibadahnya. Dia perlu. Ya. Dia perlu isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu illam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wa jitinabin nawahi. Ya, karena, ya, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang membantu seseorang, ya, untuk beribadah, tidak ada bantuan Allah. Maka ini seorang hamba tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Seorang hamba tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan, berupa mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Jelas ya? Kalau bukan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, seorang tidak bisa mengerjakan kewajibannya. Kalau bukan karunia dari Allah, dia tidak bisa menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini menunjukkan pentingnya dari isti'anah ini. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata beliau, fiha tauhidul uluhiyati wa tauhidur rububiyah. Ya, di dalam ayat ini terdapat tauhid uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid uluhiyah itu artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ya. Kalau bahasa lainnya, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perbuatan-perbuatan hamba yang Allah syariatkan kepadanya. Itu tauhid apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi perbuatan hamba, ya, ibadahnya, harapannya, rasa takutnya, doanya, salatnya, zakatnya, puasanya, semua yang Allah syariatkan,
ya, itu harus diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau apa? Uluhiyah. Ifradullahi taala bi af'alil ibad. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh apa? Perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Kapan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan apa? Kesyirikan. Ya. Baik. Dan juga kata beliau di dalam ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terdapat tauhid ar-rububiyah. Ya, tauhid rububiyah itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Ya, kalau tadi kan perbuatan hamba. Ya, kalau tauhid ar-rububiyah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Dari sisi mana diambil? Dari nasta'in. Ya. Minta pertolongan kepada Allah. Ya. Jadi kita mengikrar, ya. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mengikrar, kita mengakui dua tauhid sekaligus. Ya, kita mengakui dua tauhid sekaligus. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh perbuatan-perbuatannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memberi rezeki. Ya. Segala-galanya. Jelas ya? Baik. Kata penulis, iyyaka na'budu fiha tauhidul uluhiyah. Jadi iyyaka na'budu hanya kepadamu kami beribadah, itulah tauhid uluhiyah. Ya. Wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu kami memohon bantuan, pertolongan, fiha tauhidur rububiyah. Di dalamnya terkandung tauhid ar-rububiyah. Ya, di dalamnya terkandung tauhid ar-rububiyah. Baik. Kemudian di ayat setelahnya, ya, kata Syekh, ihdinas sirata al-mustaqim. Ya. Atau sebelumnya ya, sebelum dilanjutkan. Jadi perlu kita ketahui ini apa namanya inti dari apa namanya surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah ya seluruh ayatnya kandungannya itu kembali kepada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dan sebagai ulama menyebutkan Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Ya. Induknya Al-Qur'an. Kenapa dikatakan induk? Karena semua ayat-ayat dalam Al-Quran, semua surah dalam Al-Quran, kandungan maknanya kembali kepada surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah, kandungan maknanya kembali kepada ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, oleh karena itu, kita mungkin pernah dengar ya, seorang imam terkenal, namanya Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab, ya, namanya Madarijus Salikin. Jenjang-jenjang penghambaan. Baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dicetak dalam 3 jilid hanya membahas ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bayangkan. Ya. Kenapa sampai banyak seperti itu? Karena memang kandungan dari ayat ini sangat luar biasa. Jelas ya? Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus. Ya, ini. Setelah kita ikrar tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah, ini permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kata penulis, fiha ar-raddu 'alal mubtadi'in. Di dalam ayat ini terdapat bantahan dan teguran kepada ahlul bid'ah. Siapa itu? Akan disebutkan setelahnya ya. Baik, kita baca ayatnya dulu. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Disebutkan di ayat setelahnya. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Waladdallin, demikian pula bukan jalannya orang-orang yang disesatkan.
Jadi dua. Ya. Baik, kita kembali. Akan disebutkan Syekh sebentar ya. Jadi dikatakan di sini dalam ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Apa makna tunjukilah kami kepada jalan yang lurus? Ya, sebagian ulama menjelaskan ada tiga, ya, ada tiga. Maknanya yang pertama, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Artinya jika kami belum di atas jalan yang lurus, maka tunjukkanlah jalan yang lurus itu. Jelas ya? Ini yang pertama. Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya, ya Allah, jika memang kami belum berada di atas jalan yang lurus, maka tunjukilah jalan yang lurus itu. Yang pertama. Yang kedua, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, maknanya jika kami sudah berada di atas jalan yang lurus, maka istiqomahkanlah kami di atasnya. Ya, kalau sebelumnya tadi dia belum berada di atas jalan. Kalau yang kedua ini dia sudah berada di atas jalan. Tapi minta apa? Agar istiqomah di atasnya. Karena walaupun kita misalnya berada di atas jalan yang lurus, ya, tapi tidak istiqomah, tidak dianggap juga. Jadi harus apa? Minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegar di atasnya. Ya, yakin, tidak ragu. Makna yang ketiga, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, artinya jika kami sudah istiqomah di atas jalan yang lurus, maka bukakanlah jalan-jalan yang lain. Pintu-pintu ibadah yang lain. Itu apa namanya? Yang diinginkan di dalam ayat ini. Jelas ya? Jadi ketika seorang sudah istiqomah, maka minta kepada Allah agar dibukakan lagi jalan-jalan kebaikan. Karena di dalam Islam itu banyak ya, jalan-jalan kebaikan. Jelas ya? Baik. Ini ihdina as-siratal mustaqim. Iya. Perhatikan ayatnya, ihdina. Tunjukilah kami. Ihdina ini fi'il amar ya. Dari kata al-hidayah. Jadi hidayah itu terbagi dua. Ya. Ada namanya hidayatu dilalatin wa irsyad. Ya. Dia diberi petunjuk, ya, diarahkan. Ya. Diarahkan. Yang kedua ada namanya dilala taufik. Ya, diberi taufik untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ada dua. Ada dilala wa irsyad. Yang kedua ada namanya hidayah dilala taufik wa at-tasdid atau wal ilham. Baik. Adapun dilala apa namanya hidayah yang pertama yaitu hidayah irsyad, maka ini semuanya ya terjadi pada semua makhluk, yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, semuanya. Kenapa? Karena semua makhluk kan ditunjuki. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul supaya apa? Manusia itu mendapat hidayah, kan begitu? Jelas ya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya manusia itu apa? Mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Ini namanya apa? Hidayah yang bentuknya dilala wa irsyad, ditunjukkan. Ya, diberi arahan. Ya, ada pedoman. Mau terima atau tidak itu urusan kedua, hidayah kedua. Jelas ya? Mau terima atau tidak, itu urusan kedua. Ya, makanya disebutkan ya dari kaumnya Nabi Saleh dalam Al-Qur'an, kaum Tsamud, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma Tsamudu fahadainahum fastahabbul ama." Adapun kaum Nabi Adapun kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, kami beri hidayah kepada mereka. Hidayah apa di sini? Maksudnya ditunjuki. Diberi jalan, ini kebaikan. Ya ditunjuki, dilalatu irsyad. Tapi fastahabbul ama alal huda. Mereka lebih memilih untuk buta dari hidayah daripada dia melihat. Daripada menerima petunjuk. Menunjukkan mereka apa? Ditunjuk. Ini jalan kebaikan. Ya. Tapi kata Allah, fastahabbul ama. Mereka lebih memilih
kebutaan daripada petunjuk. Jelas ya? Lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Ya, adapun yang kedua, hidayah taufik, ini bagi orang yang apa? Yang menerima al-haq. Ya, jadi ketika dia ditunjuki dengan dilala irsyad, dia terima dari hidayah itu, dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini dia khusus orang-orang yang beriman. Ya, tidak semua diberi. Jelas ya? Tidak semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wa ammal ayatani al-akhiratan, adapun dua ayat yang terakhir, fa fihima minal fawaidi dzakara ahwalan nas. Di dalam dua ayat itu terdapat pelajaran-pelajaran Allah menyebutkan tentang keadaan manusia. Yang mana itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Pertama. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dua ayat ini, ya, Allah menyebutkan tiga kelompok manusia. Baik. Kata Syekh, qassamahullahu ta'ala salasata asnaf. Allah membagi manusia menjadi tiga sifat. Yang pertama, mun'amun alaihi, orang yang diberi nikmat. Yang kedua, maghdubun alaihi, orang yang dimurkai. Ya kan? Kan ayatnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan lurus itu, yaitu jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ya, ditafsirkan dalam surah An-Nisa bahwa ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Itu yang diberi nikmat, jalannya para nabi dan rasul. Taib. Kemudian ada yang maghdubun alaihi, ada yang dimurkai oleh Allah. Ini golongan manusia yang kedua. Dan yang ketiga, dhalun, dan ada yang disesatkan. Baik. Kata penulis, fal maghdubu alaihim, ada pun yang dimurkai, mereka yang dimurkai, siapa mereka? Kata beliau, ahlu ilmin laisa ma'ahum amal. Orang yang berilmu tapi tidak memiliki amalan. Dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini yang dimurkai. Itu yang dimaksudkan dalam ayat. Jadi kita senantiasa minta itu. Ya. Terus waddallun, orang yang disesatkan adalah ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun. Ahli ibadah tapi dia tidak punya ilmu. Kebalikannya. Jelas ya? Kebalikannya. Berarti dari dua penjelasan ini bisa dipahami di atas bahwa mun'amun alaihi, orang yang diberi nikmat, berarti orang yang mengumpulkan apa? Antara ilmu dan amalan. Inilah Islam. Ya, inilah apa? Inilah Islam. Karena maghdubi alaihim, orang yang dimurkai, itu tafsirannya Nabi sendiri yang menyebutkan mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya. Sementara ad-dhallin, orang-orang yang disesatkan, yaitu rajin beribadah tapi tidak punya ilmu, ini adalah orang-orang Nasara, sifat utama mereka. Jelas ya? Jadi kenapa surah ini harus dibaca di setiap rakaat salat? Apa yang kita minta? Jadi sebenarnya yang kita minta itu adalah apa? Permintaan supaya diberi petunjuk untuk berada di atas ilmu dan apa? Amalan. Dan kita diperintahkan, diminta jangan sampai kita berada di mana? Di dua golongan. Orang yang berilmu tapi tidak apa? Tidak mengamalkan ilmunya. Ad-dhallun, orang-orang yang disesatkan ternyata orang yang apa? Orang yang beribadah, orang yang beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Jelas ya? Kata penulis, wa idza kana sababun nuzuli fil yahudi wan nasara, walaupun sebab turunnya ayat ini, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, ditujukan kepada orang-orang Yahudi dan Nasara,
fahiya likulli man ittasafa bidzalik. Tapi ayat ini juga umum bagi siapa yang memiliki ciri seperti orang-orang Yahudi dan Nasara. Artinya apa? Kalau ada orang, ya, dia punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, berarti ada bentuk keserupaan dengan siapa? Orang-orang Yahudi. Sebaliknya, ada orang, dia bukan Yahudi, bukan Nasara, tapi dia rajin beribadah tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Dia rajin beribadah, tapi tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Maka ini ada bentuk keserupaan dengan siapa? Orang-orang Nasara. Ini yang kita minta, jangan sampai kita terjatuh di situ. Jelas ya? Makanya mengumpulkan ilmu dan amalan itu sifat para nabi dan rasul. Ya. Kata Syekh rahimahullah taala, "Ats-tsalits man ittasafa bil ilmi wal amal humul mun'am alaihim." Siapa yang memiliki sifat ilmu, punya ilmu dan punya amalan, mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Inilah apa? Al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya, makanya hati-hati ya, beramal sesuatu tidak berilmu. Atau sebaliknya. Ya, punya ilmu tapi dia tidak amalkan. Inilah yang kita minta dalam sholat. Ya. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, banyak Allah menyebutkan, menggandengkan antara ilmu dan amalan. Di antaranya surah Maryam. Allah sebutkan tentang Nabi Yahya. Ya, Allah katakan, "Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, ambillah kitab itu, ambillah petunjuk itu dengan kekuatan. Ya, kata sebagai ahli tafsir, kekuatan di situ maksudnya ambillah petunjuk, ambillah kitab itu dengan kesungguhan. Bagaimana caranya? Mempelajari makna-maknanya, menghafalkan lafaz-lafaznya, dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Berarti apa? Ilmu dan amalan kan? Baik, ilmu dan amalan. Baik, demikian pula misalnya ayat di dalam surah Shad. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 3 nabinya. Allah katakan, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Ingatlah dari hamba-hamba kami Ibrahim, kemudian anaknya Ishak, anaknya lagi siapa? Yakub. Apa sifatnya? Allah katakan ulul aidi wal absar. Mereka ini adalah ulul aid wal absar. Apa ulul aidi wal absar? Ya, disebutkan dalam buku tafsir, ya, ulul aidi wal absar ternyata al-quwwatu ala ibadillah. Orang yang memiliki al-aid maksudnya dia punya kekuatan di dalam beribadah. Ini berarti apa? Orang yang kuat beribadah. Sementara al-absar adalah al-basiratu fi dinillah. Dia punya ilmu di dalam agama Allah. Berarti mengumpulkan apa? 2, ilmu dan amalan. Ya, itu ciri dan sifat apa? Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka kata mereka, fawasafahum bil ilmi nafi wal amali salih. Allah sifati mereka, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dan Nabi Ishak sebagai orang-orang yang memiliki 2 kekuatan, yaitu kekuatan ilmu dan kekuatan apa? Amalan. Jelas ya? Makanya di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah Allah katakan, yu'til hikmata man yasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah beri hikmah kepadanya, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Kata para ulama, al-hikmah di situ adalah orang yang berilmu setelah itu dia amalkan ilmunya. Ya. Jadi siapa yang punya ilmu, ya misalnya dia taklim, dia dapat ilmu, setelah itu diamalkan, ya. Kata Allah, sungguh dia telah diberi apa? Kebaikan yang sangat banyak. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang berilmu, setelah itu diamalkan ilmunya, itulah al-mustaqim namanya, jalan yang lurus. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, la budda lil abdi min quwwataini. Ya. Wajib bagi setiap orang memiliki 2 kekuatan. Ya. Kata beliau apa? Wajib bagi setiap hamba memiliki 2 kekuatan. Kekuatan apa? Kata beliau, quwwatun ilmiyah wa quwwatun amaliyah. Kekuatan ilmu dan kekuatan apa? Amalan.
Inilah jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya Nabi ya dalam Al-Quran diperintah sebelum melakukan segala sesuatu Allah katakan fa'lam, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu la ilaha illallah. Jadi disuruh apa? Disuruh berilmu dulu. Dan ketahuilah berilmu itu harus apa? Belajar. Ya. Ilmu tidak didapatkan tanpa apa? Tanpa belajar. Jelas ya? Makanya majelis ilmu, taklim itu jangan dijadikan sebagai sampingan. Ya. Banyak orang kalau ya sebagai orang sekarang kalau diajak pergi majelis taklim, wah nanti cari waktu longgar dulu. Itu salah ya. Harusnya apa? Melonggarkan waktu untuk apa? Untuk taklim. Kayak itu kalau kita beramal tanpa ilmu bahaya. Ya, beramal tanpa ilmu bahaya. Nah, kemudian di sini jadi Allah katakan ghairil maghdubi alaihim, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya orang-orang yang berilmu dan beramal, para nabi dan rasul. Setelah itu jangan tunjukkan kami kepada jalannya orang-orang yang dimurkai. Orang-orang Yahudi berilmu tidak beramal. Ad-dallin, orang-orang Nasara, yaitu apa? Beramal tanpa dibangun dasar ilmu. Ya. Siapa yang mengikuti jejaknya mereka ini, maka dia tergolong sebagai orang-orang yang apa? Yang sejalan dengan mereka. Ya. Makanya kata Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, kata beliau, man fasada min ulama'ina fihi syabuhum bil yahud. Jadi siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, dari kaum muslimin, ya, siapa yang rusak dari kalangan ulama kami, orang berilmu, maka itu ada bentuk keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Sebaliknya, wa man fasada min ubadina, siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, fa fihi syabuhun bin Nasara. Maka itu ada bentuk keserupaan dengan siapa? Orang-orang Nasara. Jelas ya? Kenapa mereka dikatakan ahlul kitab? Karena mereka orang yang sangat tahu petunjuk yang diberi kepadanya. Ya. Saking taunya petunjuk, orang-orang Yahudi itu dikatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, Allah kata apa? Mereka ahlul kitab, mereka mengenal petunjuk seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Saking apanya? Saking taunya itu petunjuk. Jadi bahasakan mengenal petunjuk seperti mengenal anaknya. Ya, seorang kalau mengenal anaknya bagaimana? Ya, dia tahu ya bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya, bagaimana dia tahu. Seperti itulah orang-orang apa? Ahlul kitab mengenal petunjuk mereka. Tapi bersamaan dengan itu Allah kata apa? Al-maghdubi dimurkai, ad-dallun disesatkan. Inilah yang kaum muslimin diperintah untuk apa? Jangan sampai menyerupai mereka dari sisi ini. Ya, jelas ya? Makanya kalau ada orang yang mengaku mengajak kepada Islam, ya, mengajak kepada sunnah Nabi SAW, tapi ternyata dia fokusnya hanya membaca keutamaan-keutamaan, itu pun tidak didasari dengan ilmu, nah itu bukan jalannya. Bukan hal yang diminta di dalam ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya? Jadi apa yang kita minta dalam solat kita, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ketahuilah yang kita minta itu jalan yang lurus adalah apa? Ilmu dan amalan. Jelas ya? Dan kita diperintah untuk berlindung kepada apa? Punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Atau beramal tanpa apa? Tanpa ilmu. Itu kesimpulan. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa fiha minal fawaid, ini di akhir-akhir ya. Kata beliau, terdapat juga faedah pelajaran dalam surah ini, at-tabarra'u minal hawli wal quwwah. Ya, seorang hamba itu berlepas diri, maksudnya dia tidak memiliki daya dan upaya. Jadi kita itu hamba itu dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak memiliki daya upaya kecuali yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu mun'amun alaihi. Karena mereka itu hanya diberi nikmat saja. Ya, diberi. Kalau Allah tidak beri, mau apa? Ya kan? Kalau Allah tidak memberi lagi hambanya kepada nikmat. Jelas ya? Makanya sebagian hadis disebutkan orang kenapa meninggal sampai ajalnya karena nikmatnya sudah apa? Sudah habis. Ajal selalu berjalan dengan apa? Sejalan dengan nikmat. Jadi orang kalau sudah habis nikmatnya di atas muka bumi sudah meninggal.
sudah sampai ajalnya. Jelas ya? Jadi kita harus mengakui kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita hanya diberi oleh Allah. Ya, kita hanya diberi. Baik, ini diambil dari mana? Iya, banyak ya kandungannya dalam surah Fatihah. Masuk dalam ayat pertama, Alhamdulillah, kita pujian hanya untuk Allah, Rabbil Alamin, yang telah mentarbiah, yang mengatur makhluknya, alam semesta ini. Ya. Baik, kemudian kata penulis, wa kadzalika fiha ma'rifatullahi 'alal tamam wa nafin naqais anhu tabaraka ta'ala. Demikian pula di antara pelajaran dalam surah ini adalah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan. Ya. Jadi ketika kita baca kandungan-kandungan dalam ayat di surah Al-Fatihah ini, kita semakin mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dan dinafikan segala cacat dan kekurangan darinya. Jelas ya? Ini kalau kita gabungkan dengan pembahasan sebelumnya. Ya, dari makna-makna yang telah kita baca. Kemudian di antara faedah juga wa fiha ma'rifatul insani rabbahu wa ma'rifatu nafsahu. Ya. Di dalam surah ini juga terdapat pelajaran seorang hamba mengenal hakikat Rabbnya, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang dipuji, yang dibesarkan, yang diagungkan, yang memberi nikmat, yang merahmati, yang menyayangi hambanya. Pada hari kiamat hanya Allah yang berkuasa, ya. Ya, tanpa pertolongan dari Allah hamba tidak akan bisa apa-apa. Ya, mengenal, seorang hamba mengenal hakikat Rabbnya. Setelah itu terdapat juga wa ma'rifatu nafsihi. Dia akan mengenal siapa jati dirinya sebenarnya sebagai seorang hamba. Ya, dia akan mengenal apa? Jati diri seorang. Kita ini hamba. Ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki kita. Baik. Fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbubin. Ya. Jadi itu tadi ya. Kalau kita mengenal Allah ya, yang memiliki segalanya, kita ini mengenal jati diri kita, kita ini lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Syekh, fa innahu idza kana rabbun fala budda min marbub. Kalau dia Allah Subhanahu wa taala Rabb yang menterbiah, yang mengatur, maka pasti ada yang apa? Yang diatur. Ya kan? Allah yang mengatur, berarti harus ada yang apa? Yang diatur. Kalau ada yang diatur, berarti yang diatur ini dia tidak bebas. Ya, makanya sebagai ulama menyebutkan seorang itu di atas kehidupan ini dia sebagai apa? Budak. Ya, tidak bebas dalam kehidupan dunia ini. Ya. Apa itu hadisnya? Bahwa orang beriman itu adalah apa, dunia sijnul mukmin. Ya, di dunia ini adalah penjara orang-orang yang beriman. Kenapa dikatakan penjara oleh Nabi? Karena tidak bebas. Ya, mau melakukan ini tidak boleh, melakukan ini tidak boleh di darat. Wal jannatu lil kafir, surganya orang-orang kafir. Dunia ini surganya. Diberi harta, dibukakan kekayaan, memang seperti itu. Karena memang surganya. Tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan lagi. Jelas ya, dimudahkan segala urusannya di dunia, tapi di akhirat tidak diberi. Makanya sebagian sahabat ya pernah, saya lupa ya sahabat siapa, menangis. Ya, menangis ketika makan makanan. Kenapa menangis? Dia katakan, jangan sampai ini adalah nikmat yang disegerakan yang saya tidak akan dapatkan lagi di akhirat. Itu kalau mereka mendapat nikmat ya. Mereka tidak katakan, oh ini Masya Allah ya, saya dapat ini. Tidak. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, jadi dikatakan, kalau ada Rob, ada yang menterbiah mengatur, maka harus ada yang diatur. Ini diambil dari ayat yang pertama ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian hanya milik Allah yang menterbiah, yang mengatur alam ini. Kemudian, wa idza kana rahimun fala budda min marhum. Kalau dia Allah Subhanahu wa taala yang merahmati, maka tentunya harus ada yang apa? Dirahmati. Itulah hamba-hambanya. Ya, tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang hamba tidak akan memiliki apa-apa. Baik. Wa idza kana hunaka malikun fala budda min mamlukin. Kalau dia Allah Subhanahu wa taala malik, raja yang menguasai, maka
konsekuensinya harus ada yang apa? Yang dikuasai. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana hunaka 'abdun fala budda min ma'budin. Nah, sebelumnya malikun atau rahimun tadi itu diambil di ayat yang kedua ya. Jadi kalau ada yang merahmati berarti harus ada yang dirahmati. Ini pada ayat Ar-Rahmanir Rahim. Wa idza kana hunaka malikun fala budda min mamluk. Kalau di sana ada yang mengatur, ada raja, ada pemilik, berarti harus ada yang dimiliki. Ini pada ayat apa? Maliki yaumiddin. Dialah Allah, raja yang menguasai hari pembalasan. Bahkan dalam hadits qudsi dikatakan, aina mulukul ard. Ya. Pada hari kiamat Allah akan mencari di mana raja-raja yang mengaku raja di dunia. Dicari semua. Semuanya sama, hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Wa idza kana hunaka 'abdun fala budda min ma'bud. Kalau ada Kalau di sana ada hamba, maka keharusannya harus ada yang diibadahi. Ya, ada yang diibadahi. Ini pada ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Wa idza kana hunaka hadin fala budda min muhtadin. Ya. Kalau di sana ada yang sang pemberi hidayah, maka konsekuensinya ada yang diberi hidayah. Siapa yang memberi hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberi hidayah? Ya, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Baik. Wa idza kana hunaka mun'im. Ah, ini dia. Itu tadi pada ayat ihdinas siratal al-mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kemudian wa idza kana hunaka mun'im, kalau di sana ada yang memberi nikmat, fala budda min mun'amun alaihi, maka harus ada yang diberi nikmat. Jadi ada yang memberi nikmat, ada yang diberi. Ini pada ayat apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Dan ini tentunya tidak semua orang dikasih ya. Tidak semua orang diberi taufik berilmu dan beramal. Tidak. Ya. Oleh karena itu, siapa yang diberi nikmat ini bisa mengumpulkan dua kekuatan tadi, maka itu nikmat terbesar harus kita jaga. Jangan disia-siakan. Ya, berilmu dan beramal. Jelas ya, berilmu dan beramal. Baik. Wa idza kana huna magdubun alaihi fala budda min ghadibin. Kalau di sana ada yang dimurkai, maka keharusannya ada yang murka. Allah yang murka kepada hamba-hambanya yang apa? Yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jelasnya Allah murkai. Apakah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang yang sejalan dengan mereka. Yang jelas di sini sifatnya apa? Dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Baik. Wa idza kana hunaka dhallun fala budda min mudil. Jadi kalau di sana ada yang yang menyesatkan, ya, sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang disesatkan. Tapi ini perlu dipahami ya, bukan artinya Allah itu zalim kepada hambanya, enggak. Tapi sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu ini tidak pantas diberi hidayah. Allah Maha tahu itu semua. Makanya ini pembahasan takdir katakan kita beriman terhadap takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kalau ditanya apakah ada takdir Allah yang buruk? Tidak boleh dikatakan ada Allah, kalau dikatakan Allah menakdirkan keburukan, tidak boleh. Karena dikatakan wasyarru laisa ilaik. Kejelekan itu bukan kepadamu, tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Tapi bagaimana memahami? Jawabannya, semua yang Allah takdirkan baik. Adapun dari sisi hamba ada dua. Kan dari rukun keimanan adalah beriman kepada apa? Takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kenapa ada yang baik, ada yang buruk? Itu menurut apa? Hamba. Yang hamba dapatkan, yang ditakdirkan kepadanya ada dua. Ada yang baik, ada yang apa? Ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semuanya apa? Semuanya baik. Karena di balik keburukan yang hamba rasakan ada hikmah-hikmah di belakangnya. Jadi kalau ada yang disesatkan, ya, berarti itu sesuai dengan apa? Hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma rabbuka lidzallamin lil abid, kata Allah. Allah tidak pernah sama sekali mendolimi hamba-hambanya.
Jelas ya? Taib. Fahadihi suratu tadammanatil uluhiyah war rububiyah. Maka surah ini terkandung di dalamnya tauhid al-uluhiyah war rububiyah dan rububiyah. Sudah kita jelaskan tadi. Taib. Wa nafyu an-naqaisi anillahi azza wa jalla. Dan menafikan, menolak segala bentuk kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tadammanat ma'rifatul ibadah wa arkaniha. Demikian pula dalam surah ini juga terkandung di dalamnya rukun dari rukun-rukun ibadah. Apa itu? Rukun ibadah? Sudah kita sebutkan. Mahabbah, roja, dan al-khauf. Ini sebut apa? Tiga ini dari inti pokok dari rukun ibadah. Jelas ya? Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ini tiga hal ini disebut dengan muharrikatul qulub, yang menggerakkan hati seorang hamba untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai dari risalah dari kandungan pelajaran yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya ya, jadi kita membacakan apa hikmahnya surah Al-Fatihah ini, surah ulang-ulangi dalam sholat, ya, di setiap rakaat diulangi. Intinya apa? Minta petunjuk. Itu. Apa itu petunjuk? Ilmu dan amalan. Paham ya? Itu yang diminta. Itu jalannya para nabi dan rasul. Setelah itu kita diminta jangan sampai kita berapa? Dimurkai. Yaitu apa? Berilmu dan tidak mengamalkan. Itu intinya. Dan sebaliknya jangan sampai kita apa? Beramal tanpa dibangun di atas dasar ilmu. Itu inti dalam apa? Surah Al-Fatihah. Jelas ya? Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Dan alhamdulillah selesai ya. Risalah berikutnya insya Allah nanti kita lihat apa yang dibaca lagi. Baik, wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.